Engkaulah yang akan memimpin orang-orang Israel. Halo adik-adik semua. Cerita Alkitab anak hari ini berjudul Yosua menggantikan Musa. Ayat hafalan cerita Alkitab anak-anak kali ini berasal dari Yohanes 14 ayat 3. Mari kita baca ayat hafalan ini bersama-sama ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, semua murid di kelas Ibu Susi sedang menantikan perjalanan kelas. Ini akan sangat menyenangkan. Devin berbisik kepada temannya, Dennis. Ya, kamu benar. Dennis menjawab dengan bersemangat. Tapi apa surat izin kamu sudah ditandatangani? Ingat loh, Ibu Susi bilang kita tidak bisa ikut pergi kalau tidak ada tanda tangan di surat izin kita. Singkat cerita, hari perjalanan tiba dan semua murid telah berkumpul di kelas. Ini adalah kesempatan terakhir bagi murid-murid untuk menyerahkan surat izin mereka. Dan saat itu, Devin sadar bahwa dia tidak membawa surat izinnya. Ya, Devin harus tinggal di kelas lain sementara teman-teman sekelasnya melakukan perjalanan. Devin sangat kecewa. Adik-adik tahu tidak? Hal seperti itu juga terjadi pada Musa di akhir hidupnya loh. Yuk kita dengarkan kisahnya. Dengan tuntunan Tuhan, Musa telah dengan aman memimpin bangsa Israel selama bertahun-tahun. Mereka telah melakukan perjalanan jauh dari Mesir sampai ke tepi Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Musa sebenarnya ingin pergi bersama mereka. Akan tetapi, Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh bangsa Israel. Jadi, Musa menulis sebuah pesan untuk mereka. Pesan itu adalah Kitab Ulangan, salah satu kitab di Alkitab kita sekarang. Di dalamnya, Musa mengingatkan orang-orang Israel tentang semua hal indah yang telah Tuhan lakukan untuk mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa Tuhan masih memiliki rencana yang indah untuk hidup mereka. Kasihilah Tuhan dan sembahlah Dia, supaya lanjut umurmu, tulis Musa. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau menyembah Allah-Allah lain, engkau pasti akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah perjanjian itu. Musa akhirnya meletakkan penanya dan keluar untuk berbicara kepada orang-orang Israel. Sekarang aku sudah berumur 120 tahun. Musa memberitahu mereka, Aku tidak mampu lagi menjadi pemimpinmu. Tuhan telah berkata kepada aku bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Aku tidak akan pergi ke Kanaan. Orang-orang Israel saling memandang dengan cemas. Tentunya Musa tidak bermaksud membuat orang-orang Israel cemas. Ya, orang Israel bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada mereka tanpa Musa? Apa yang akan mereka lakukan? Tuhan Allahmu akan berjalan di depanmu. Yosua akan menjadi pemimpinmu seperti yang difirmankan Tuhan. Musa melanjutkan, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut. Kemudian Musa memanggil Yosua untuk berdiri di sampingnya. Dia meletakkan tangannya pada Yosua. Engkaulah yang akan memimpin orang-orang Israel ke Kanaan. Engkau akan melihat mereka tinggal di negeri yang telah dijanjikan Tuhan itu.
Kata Musa kepada Yosua, Tuhan sendiri akan memimpinmu dan menyertaimu. Dia tidak akan membiarkan atau meninggalkanmu. Jadi janganlah takut ataupun cemas. Musa juga menemui para imam dan tua-tua orang Israel. Dia memberi mereka salinan hukum yang dia tulis atas perintah Tuhan. Dia memberi mereka 10 perintah Tuhan. Mereka harus mempelajarinya dengan baik. Pada akhir setiap 7 tahun, Katanya, bacalah hukum ini dengan lantang di depan semua orang Israel di hari raya Pondok Daun. Bacalah agar semua orang dapat mendengarnya dan melakukan perkataan hukum ini dengan setia. Musa juga memberikan kepada Yosua salinan nyanyian indah yang telah dia tulis dengan pertolongan Tuhan. Bantulah orang-orang Israel untuk mempelajari nyanyian ini. Kata Musa, Nyanyian ini akan mengingatkan mereka untuk hanya melayani Tuhan. orang-orang Israel mendengarkan dengan tenang ketika Musa menyampaikan nyanyian itu. Lalu Musa mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada orang-orang Israel. Perhatikanlah segala perkataan yang telah aku sampaikan kepadamu hari ini. Musa memohon kepada mereka, Sampaikanlah juga perkataan-perkataanku ini kepada anak-anakmu, agar mereka setia melakukan perintah Tuhan. Perkataanku ini bukanlah kata-kata kosong. Itu adalah hidupmu sendiri. Pada hari yang sama, Tuhan menyuruh Musa untuk mendaki Gunung Nebo di tanah Moab. Di sana, Tuhan menghabiskan waktu khusus dengan Musa. Tepat sebelum Musa meninggal, Tuhan menunjukkan kepadanya tanah perjanjian. Alkitab berkata bahwa Musa melihat seluruh negeri itu. Musa melihat daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Kemudian Musa meninggal di gunung itu. Dia meninggal dengan damai seperti yang Tuhan katakan. Tetapi Musa tidak tinggal di dalam kubur. Tak lama, Tuhan membangkitkan Musa dan membawanya untuk tinggal di surga bersama Tuhan selamanya. Musa ada di sana hari ini, dan tidak pernah ada lagi nabi lain di Israel seperti Musa. Adik-adik yang baik, Tuhan punya rencana untuk Musa, dan Dia juga punya rencana untuk kita. Puji Tuhan, kita akan hidup bersama Dia dan menyembah Dia selamanya. Pelajaran dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah, puji Tuhan, kita akan hidup bersama Tuhan dan menyembah Dia selamanya. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.